Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Permaisuri Elisa menunjukkan sikapnya yang mendominasi, tetapi dia meninggalkan kesan pada Suyang. Pada saat yang sama, puluhan pembangkit tenaga listrik teratas klan iblis di bawah perintah Ratu bergegas keluar pada saat yang sama, dan segera terjerat dengan 3 Dewi Bailian Sue. Bersalju. Suyang mengeluarkan raungan keras, desiran cahaya dan bayangan melintas, dan paruh elang jatuh ke langit seperti meteor, dan menghilang dengan cahaya ini, tentu saja ada juga tubuh emas dari biksu Dewa Awan Surgawi. Hahaha, bagaimana? Aku bisa menjamin tidak ada satupun dari kalian iblis yang bisa mengejar kecepatannya. Permaisuri tersenyum menghina, dan sebelum perintahnya, sejumlah besar gerakan tubuh yang lebih cepat melesat ke langit, yang semuanya dikejar oleh iblis terbang yang sebelumnya bersembunyi di tim iblis. Intinya, paruh elang dianggap dari jenis yang sama dengan orang-orang ini, tetapi karena para dewa dan bikhu, sumber setan di tubuhnya dimurnikan sepenuhnya oleh sifat Buddha. Nani? Suyang mengerutkan bibirnya tanpa daya dan melihat Elisa tersenyum bangga padanya, Suyang juga menjawab dengan senyum sopan. Yang mulia, saya menyesal memberitahu Anda bahwa meskipun Anda dapat mengejar anak itu, orang-orang Anda tidak akan dapat mengalahkannya. Saya berhutang cinta pribadi kepada Anda hari ini, dan jika saya memiliki kesempatan untuk bertemu Anda lagi di masa depan, saya akan memberi Anda kompensasi. Telapak tangan Su yang menghadapi kekosongan, dan garis besar pedang raksasa yang tak tertandingi turun, dan badai pedang yang sangat kuat langsung menghilangkan pengepungan semua kekuatan iblis di sekitarnya, membebaskan ketiga dewi darinya. Pamitan! Su yang meludah dengan bangga, membawa ketiga dewi ke langit, dan terbang langsung ke arah kapal roh. Kamu berani? Permaisuri sangat marah, dan saat dia akan bergerak sendiri, rasa sakit kesemutan datang dari perutnya. Permukaan kontur biru es dari Frost Scarlet Fury, jejak darah Suyang, secara bertahap menyatu dengan bilahnya. Tidak ada yang tahu apa artinya bagi Ratu ketika senjata ini disatukan oleh garis keturunan manusia yang kuat. Ratuku. Lupakan, biarkan mereka pergi, aku terluka dan butuh istirahat. Pesta kebahagiaan dibatalkan. Perintah es dikirim satu persatu. Permaisuri Elisa melihat dalam-dalam pada Su yang pergi kembali di langit, dan menggumamkan nama itu dengan dingin. Suyang, Anda menunggu saya, kami akan memiliki waktu lama untuk datang. Kapal roh mengikuti paruh elang ke arah terbangnya menuju kuil Linghan. Setelah beberapa saat, Suyang dan yang lainnya melihat bahwa paruh elang itu dikepung oleh setan-setan itu. Suyang bergegas keluar seperti hantu, secara pribadi turun di tengah medan perang, menampar dengan keras, dan kekuatan spiritual yang kuat menyelimuti area medan perang, sangat mengejutkan setan-setan ini. Kamu, nafasmu. Para biksu iblis memandang Suyang dengan tidak percaya. Apakah ada masalah? Jika kamu menyadari bahwa kamu bukan lawan, kembali kemanapun kamu berasal, lalu berani memukul ide biksu dan membunuh. Setan melihat tanda pedang lavender di tubuh mereka, hanya untuk meninggalkan satu demi satu dalam keterkejutan. Bagaimana? Dalam perjalanan pulang, selusin iblis bersayap bergumam, terutama pemimpin di antara mereka, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Aku baru saja merasakan nafas yang mulia Ratu dari umat manusia yang kuat itu. Kamu pasti salah. Orang itu telah bertempur melawan permaisuri, dan keterampilan manusia sangat aneh. Kita sama sekali bukan lawan mereka. Jangan pikirkan itu. Kembalilah dan bicarakan tentang itu. Setelah membubarkan orang-orang ini, klan iblis dan partainya telah memenangkan kemenangan besar. Biksu Dewa diundang ke kapal roh oleh Suyang, masih menutup matanya dan berkonsentrasi, tetapi semua orang dapat melihat bahwa biksu Dewa telah mengalami pelemparan seperti itu, ditambah dia diserang oleh saudara juniornya Tianjun sebelumnya dan melukai asalnya, jadi dia ingin pulih sepenuhnya. Tidak mungkin, dalam analisis terakhir, itu bisa dianggap sebagai keadaan memudar. Memikirkan hal ini, Suyang menghancurkan buah roh dasar di tangannya dan menyuntikkannya ke tubuh biksu dengan sumber kekuatan spiritual yang kuat, membantunya untuk menghilangkan vitalitas dan darahnya. Segera, biksu itu secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Melihat pemandangan di depannya, biksu Dewa Baoxiang bersungguh-sungguh dan sumur kuno tidak memiliki gelombang, dan tidak ada gelombang emosi sedikit pun. Kemudian, matanya dengan tenang menyapu semua orang yang hadir.
Tidak, harus dikatakan bahwa saya telah menatap semua orang. Mata itu sepertinya melihat nasib masing-masing sebelumnya, tetapi dia tinggal di Suyang untuk waktu yang lama, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa melihat melalui wajah semua makhluk hidup. Tidak ada harapan untuk generasi Buddha ini. Ini saatnya untuk dibelenggu, Amitabha. Biksu itu melipat tangannya, lalu menutup matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ternyata masalah itu bermula pada suatu malam 3000 tahun yang lalu, ketika biksu pada waktu itu bukan ketua dari kuil Linghan. Burung Phoenix 9 hari dengan api yang menyala-nyala tiba-tiba turun ke puncak gunung, memuntahkan cahaya keemasan, benda bening tapi berlumuran darah, itu adalah bodhisattva tanah liat cahaya emas. Burung Phoenix menginstruksikan biksu tersebut untuk menjaga bodhisattva lumpur ini selama sisa hidupnya, sampai orang yang ditakdirkan bangun, sehingga kuil Linghan dapat diwarisi selamanya. Yang disebut orang yang ditakdirkan di mulut Feng Huang adalah Bai Lian Sui yang tidak punya berita saat itu. Biksu suci menerima sinar pemikiran spiritual dari Phoenix, meninggalkan garis besar Bai Lian Sui di dalamnya, dan menyatakan bahwa dia harus menunggu sampai dia bangun dan menyerahkan bodhisattva tanah liat emas kepadanya, untuk melindungi 3000 keadaan bencana selamanya tidur. Hal-hal lain tidak jelas bagi biksu tersebut, tetapi kemudian, saat ia mewarisi jabatan presiden, biksu tersebut menemukan bahwa bodhisattva lumpur ini tampaknya memiliki sifat Buddhisme yang jelas, dan ia membawanya ke tubuhnya untuk berlatih, dan ia dapat mengikuti jalur kultivasinya. Maju dengan pesat. Sedikit yang diketahui bahwa daerah ini adalah 1000 tahun perubahan lagi. Ketika biksu tersebut menyebutkan bahwa bodhisattva lumpur dapat meningkatkan kultivasi, Bai Lian Sui dan Ling Yao secara bersamaan memikirkan permata yang telah diintegrasikan Ling Yao dengan pedang surgawi. Guru, di mana bodhisattva tanah liat cahaya emas sekarang? Mulut elang tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, kamu akan segera melihatnya. Sure, kamu tumbuh sebagai guru. Setelah kamu duduk dan menjadi guru, kamu akan memimpin barisan kuil Linghan. Jangan biarkan warisan garis terputus. Ini adalah hidup Anda. Tugas. Tuan, Anda akan baik-baik saja. Meskipun mulut elang anak terlihat aneh, tapi dia adalah orang yang sangat bersahabat. Hahaha, ini adalah siklus surga, tidak ada yang bisa mengubahnya. Seperti yang dikatakan biksu dewa, dia tiba-tiba melirik Su Yang secara naluriah. Mungkin itu karena Su Yang adalah satu-satunya wajah yang tidak dilihat oleh biksu dewa. Setelah mengakuinya, biksu dewa menyanyikan sebuah kata Buddha, dan tiba-tiba meletakkan telapak tangannya di jantungnya, dan melihat cahaya keemasan menyala terang, dan bodhisattva lumpur emas itu sebenarnya ditarik keluar dari hati biksu dewa. Tuan, kamu. Bai Lian Sui benar-benar terkejut, dia tidak menyangka bahwa token terpentingnya dijaga oleh biksu dewa awan surgawi dengan nyawanya. Donor kulit putih tidak perlu malu. Dibandingkan dengan orang tua yang sekarat, adalah pahala yang tak terbatas untuk melindungi bodhisattva tanah liat emas ini. Tanpa belenggu ini, saya khawatir dengan kemampuan lama, itu akan menjadi seutas benang debu. Nasib dan kehancuran, semuanya pasti.